bahwa mohon pemerintah dan siapapun saja stakeholder di Indonesia ini jangan hanya mengandalkan kebenaran ilmu, tapi lebih meningkat dari itu, yaitu kebijaksanaan hidup. Kalau hukum, misalnya kalau hukum, supremasinya jangan hukum, tapi keadilan atau akhlak atau moral gitu loh. Sebab nek hukum ki ndak bijaksana, Pak. Hukum itu ono wong nyolong titik dihukum mergo nyolong ngono tok, ning ora ditakoni ngopo kok nyolong. Kan gitu. Misalnya anaknya arep lahir jan duwe duit tenan kepeksa jambret gitu ya. Demi anaknya. Itu hukum ndak tahu itu. Hukum ndak peduli, pokoknya gue jambret salah titik. Kan gitu. Nah, untuk bertanya apa sebabnya kamu mencuri, kenapa seseorang berbuat buruk, itu namanya kebijaksanaan. Kan gitu. Nah, ini yang keempat sudah. Yang kelima adalah kekuatan agama dan spiritualitas. Itu pilar yang kelima. Pertamanya pancer, yang kedua tentara, yang ketiga kaum intelektual, cendekiawan, yang keempat kebudayaan, yang lima agama dan spiritualitas. 4-5 ini tidak pernah dipakai di Indonesia, tidak pernah dihargai, tidak pernah dihargai. Kebudayaan tidak dihargai, apalagi saiki. Nek zaman kita dulu Pak Tiasno masih ada cerpen, masih ada puisi, masih ada pentas-pentas teater, masih ada iya, pendidikan budi pekerti ada di nomor 5 kan gitu. Nah itu sekarang tak dihargai. Anak sekolah di asrama diajari disiplin, membuang sampah ke tempatnya, atau menaruh sesuatu tidak boleh di sembarang tempat. Begitu dia dikongkon ngangkut barang sing dia kleru mau, dia ngomong, wong tuane nesu, Pak, anak saya kesini ini saya bayar mahal, tidak untuk jadi kacung. Ngono piye gue? Lah gue kon lari pagi, anak saya ini kesini untuk cari ilmu, bukan untuk jadi olahragawan. Lah cilaka kuwi kok. Nah, kita tuh blero meripate. Hati kita, pikiran kita tuh sedang tidak fokus. Jadi ngene-ngene iki ra cetha. Gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini mudah-mudahan kita belajar kepada tentara. Intinya adalah kesatriaan, kekesatriaan, keperwiraan, keprajuritan. Terakhir sebelum Pak Danrem dan selawat, sebenarnya ini sama Pak, prinsipnya sipil maupun militer. Sipil militer cuman berbeda modus dan tekniknya ya, tapi prinsipnya sama. Yang namanya kekesatriaan tuh kalau dalam ilmu namanya kebenaran. Nek 5/5 ya selawe, nek gue ngomong 26 rasa trio gue. Kan begitu, ya betul enggak? Kalau perwira adalah piro 5/5, nek gue ngomong jawab wani piro berarti rasa trio iki. Kan begitu, betul enggak? Nek 5/5 ya piye-piye selawe, aja njur wani piro sik kowe. Gitu loh. Nek kowe perwira 5/5 selawe, kapan wae. Kowe pas ra duwe duit ya selawe, kowe pas duwe duit ya selawe, kowe pas sehat ya selawe, loro ya selawe, ketiga ya selawe, rendeng ya selawe, awan ya selawe, bengi ya selawe, pas bojomu nesu ya selawe. Apa meneh banting gelas tetep selawe. Sing bengo lak mburi-mburiku ya. Gitu ya. Oke, teman sekalian. Nah, yang ke-6 ini yang ke-5 ini tidak dihargai, yang ke-4 tidak dihargai. Kita pernah lama dengan Pak Harto pada pilar yang pertama, yang kedua kalau dilihat dari pancernya ya. Dan itu rada cetha Pak. Ada banyak kelemahan Pak Harto, ada banyak Pak Harto juga dihapusi oleh bawahannya sendiri, dijeblos-jeblosin, dipleset-plesetin, tapi tetap luwih cetha timbangane saiki lah cetha Pak. Saiki cetha, aku takon wis. Jane sing bener iki apa? Saiki apa reformasi, apa orba, apa orlas sing bener sing ndi? Ra cetha Pak jawabane Pak. Sing ndi sing bener iki? Sing ndi sing apik? Lah, sing celbung ora karu-karuan. Biyen pas orba jare sing bener orla. Gitu? Pas reformasi jare sing bener sing salah orla oleh Orde Baru. Begitu kita reformasi sing disalahke orba. Orlane wis mulai ra cetha. Gitu loh. Begitu saiki iki reformasi apa dudu? Jadi kan orla, orde lama, orde baru, orde reformasi ora cetha saiki. Nah, pas ora cetha iki semua pandangannya ya ora cetha. Bung Karno iki apik apa elek?
Ora cetha. Bung Karno itu pendiri Nasakom loh. Tahun 26 loh itu. Ya, kalau 46 itu baru Pancasila. Kemudian ada Berdikari itu yang terakhir 65. Sebelumnya itu ada Usdek sama Tritura. Enggak Tritula, Pak. Tritura, Pak. Zaman dulu di gendengnya ono tulisannya Usdek. Golek ono nggo googling, golek Usdek ben gue ngerti. Bung Karno loh yang membubarkan HMI. Bung Karno loh yang membubarkan Masumi. Aku tidak mengatakan itu salah atau bener, ning sing cetha. Mulane nek kowe melihat sesuatu dari kepentinganmu dan kekuasaanmu mesti blero, mesti bias. Maka mari kita lihat segala sesuatu dari kepentingan rakyat. Kalau kita berangkatnya dari titik pijak kerakyatan, maka bener salahnya cetha. Ini kalau ngomong kenegaraan, nyun sewu ya, dan seterusnya. Nah, Pak Tiasno ini setiap menyatakan sesuatu itu nyetake sesuatu, gitu. Bahkan aku makan dengan beliau ketemu Ranya Joning rumah makan sederhana dicetake nek dek sing bayar. Deh, sebelum nek sadurunge aku bayar kan ra cetha iki sing bayar sapa ya. Nek cacah iki lak ngene Pak, nek bareng-bareng nang warung kena wis meh bali ngene kabeh. Pura-pura arep njupuk dompet janjane mengukur bokong gitu. Dan ngene-ngene iki. Gayane aku wis ngerti aku. Aktivis ya, aku wis tau urip karo aktivis, nek diskusi wah ngono kae nganti jam 1 bengi njur nang warung. Begitu jam 2 wis meh bali kabeh ngene kabeh. Ning ora ana sing ngetokke tenan. Ngenteni. Jadi kalau mereka itu kan anti komunis dan sosialis, Pak. Kalau aktivis itu, gitu. Anti kapitalis. Anti liberalisme, anti kapitalisme, gitu kan. Nek begitu bar ning warung membutuhkan kapitalis untuk membayar. Seneng aku karo Cah Sanom iki. Lucu tenan. Pak Danrem, saya dulu kerjanya yang ngambilin aktivis itu di tahanan Korem dulu tahun-tahun zaman semono. Wis ngawur cah-cah pokoke. Ngawur, tentara didoni, tentara dimunyuk-munyukke gitu. Wah, wis janku nek wis tujuannya tentara kita itu mukhlisin dan tidak pernah memukul kamu kalau tidak bener-bener saking jengkelnya. Nek aku tentara ini ketek wis tak tonyo raimu iki. Lah didoni, Pak. Waktu Trisakti ya, satuan yang ya 98 itu yang tugas dari mana Pak? Malang Utara itu dari Singosari apa? Dari Singosari sama satuan-satuan dari Jogja sama dari Lumajang. Itu yang jaga dan aku di situ Mas. Dan bocah-bocah kurang ajar tenan. Nek mereka beramberan jono tentara jog itu. Kuwi dimunyuk-munyuk kayak gue Pak. Dan tujuannya dudu aku tentara, nek aku nus buan dipecat buan ning tak tendang raimu ke. Kan masalahnya kan tentara ya manusia, teman-teman. Jangan lupa tentara itu bukan utama, yang utama adalah manusianya. Betul ndak? Telone iki menungso dan menungso kuwi rakyat. Meskipun kamu punya kelompok apapun tetap mengutamakan rakyat, kan begitu. Tentara itu manusia nomor satu. Dia punya harga diri, dia punya martabat, dia punya karakter, dia punya jiwa. Jadi kita jangan menghina mereka. Aku tak belani loh Pak gue, Pak. Aku belani loh gue. Nyun sewu nek tentara dikono tak tekani tenan, tak sentak tenan, tak usir tenan cacah gue. Tak belani. Dadi aku iki lumayan aku belani tentara sering aku, Pak. Bocah-bocah iki nek dhek gitu. Dia pikir dia menuduh tentaranya, padahal sing munyuk sapa kuwi? Sing munyuk lak dhek ta wong ngene-ngene ya gitu. Gitu oke teman sekalian, ini saya cerita-cerita supaya kita sama tentara dekat. Supaya kita sama para perwira, para ksatria, para prajurit itu tahu bahwa kita ini bersama-sama. Terakhir sekali nyuwun sewu, tadi kan saya lupa gini. Kalau dalam tentara namanya kesatriaan, kalau dalam ilmu namanya kejujuran, kebenaran yang jujur, kebenaran. Kalau dalam akhlak atau yang
5 tadi Pak, itu namanya kejujuran. Kalau yang keempat, kebudayaan, itu namanya ketepatan. Nek ora tepat ya ora satria. Makanya tembak tepat itu sebenarnya tergantung jiwa kesatrianya juga gitu. Nek tetek panjang tembak tepat. Musik ini Pak kan nomor 4 nih, kebudayaan. Musik itu kan kudu pas Pak. Bayangin nek musik bolero siji coba. Sijine C minor, sijine E minor kan ora karu-karuan lagu nih. Maka sportivitas, dalam olahraga sportivitas namanya, dalam akhlak atau moral namanya kejujuran, dalam ilmu namanya kebenaran, dalam keprajuritan namanya kekesatriaan atau keperwiraan. Kira-kira gitu ya. Podo jan nilainya, sipil militer podo nilainya gitu ya. Terus sekalian ya. Oke.